Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang mana kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut patut dan layak untuk kita bersyukur kepadanya, terutama terhadap kenikmatan iman dan Islam yang kita rasakan hingga pagi hari ini. Dan tak lupa kenikmatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi salah satu di antara rumah-rumah Allah untuk mempelajari atau untuk menuntut ilmu agama, yang mana para ulama berkata bahwasanya menuntut ilmu agama adalah merupakan salah satu jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sejalan atau berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang masyhur, yang sudah kita kenal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang berjalan menempuh jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga sebagaimana mudahnya jalan menuju majelis-majelis ilmu. Semoga perjalanan dari rumah kita masing-masing ke dalam tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita berikan dan curahkan kepada seorang manusia yang rela mengorbankan diri, mengorbankan hartanya untuk menyebarkan agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Kalau Allah tidak melalui perantara beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Islam tidak tersebar ke muka bumi ini. Dan juga tak lupa kepada para sahabatnya, pada keluarganya, dan kepada siapa saja yang mencukupkan dirinya dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yang mana kita kenal dan kita ketahui bahwasannya para sahabat radhiyallahu taala anhum sebelum masuk bulan Ramadan, bahkan diriwayatkan dalam sebuah athar, 6 bulan sebelum Ramadan mereka apa Pak? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa sampai kepada bulan Ramadan. Masyhur. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datang Ramadan agar mereka bisa berjumpa dengan Ramadan.
Dan salah satu juga yang diharapkan oleh salah satu seorang imam di antara imam Masjid Nabawi rahimahullahu taala, yaitu bisa berjumpa dengan Ramadan dan mengimami manusia lagi. Siapa Pak? Tahu enggak Pak? Yang baru meninggal, Muhammad Ayyub, Syekh Muhammad Ayyub. Ketika ditanya beberapa waktu yang lalu, ditanya apa salah satu harapan yang diinginkan oleh Syekh, kemudian dia berharap agar Allah bisa menyampaikannya pada bulan Ramadan dan bisa mengimami manusia. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah wafatkan beliau rahimahullahu taala. Jadi para sahabat sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkan diri. Terlebih-lebih Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Nabi Muhammad sebelum datangnya bulan Ramadan? Apa yang dilakukan oleh beliau? Sekarang bulan apa Pak? Rajab apa Sya'ban? Rajab ya, Rajab. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, memperbanyak puasa sebelum datangnya bulan Ramadan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Yang namanya setiap pertandingan, yang namanya memasuki sebuah pertandingan, maka butuh persiapan, Pak. Butuh persiapan. Pernah dengar orang ngeluh di hari pertama puasa, lama amat waktu buka, lama amat waktu maghrib. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, kaum muslimin di hari-hari pertama berkata, mungkin tidak terucap, tapi dalam hatinya berbicara, waduh lama amat rasanya satu hari ini. Wallahu ta'ala alam. Para ulama berkata ini adalah dampak dari bidunil isti'dadi, yaitu tanpa persiapannya memasuki bulan Ramadan. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam isti'dad, melakukan persiapan sebelum puasa terus menerus selama 1 bulan penuh. Dia berpuasa. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpuasa, memberikan contoh kepada umatnya berpuasa, latihan berpuasa sebelum datangnya 1 hari atau 1 bulan yang manusia tidak boleh berhenti berpuasa kecuali ada uzur yang diperbolehkan berpuasa, sehingga apa? Masuk Ramadan sudah apa Pak? Sudah siap. Ketika masuk bulan Ramadan sudah siap. Siap dengan apa? Dengan puasa, dengan tidak makan dan tidak minum. Tidak hanya sebatas itu. Manusia, para ulama berkata, di samping persiapan manusia untuk tidak makan dan tidak minum, juga manusia harus mempersiapkan keikhlasan untuk memasuki bulan Ramadan. Untuk memasuki bulan Ramadan, maka manusia membutuhkan keikhlasan untuk menyambut bulan yang mulia tersebut. Yang mana pada bulan-bulan tersebut para ulama berkata bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka memperbanyak amal saleh. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan ta'rifus siyam, pengertian dari siyam, pengertian dari Ramadan atau pengertian dari berpuasa. Asyam wa shaumu lughatan, asyam atau puasa secara bahasa bermakna al-imsak wal kaf an syai' wa yusta'malu fi kulli imsakin. Qala ta'ala ikhbaran an Maryam alaihi salam, inni nadartu lirrahmani sauma, ay sumtan wa imsakan wa kaffan anil kalam. Asyam, apa itu siyam? Puasa. Secara bahasa memiliki makna al-imsak. Imsak kalau bahasa Indonesianya apa Pak imsak? Kalau orang Indonesia artinya imsak apa Pak? Berhenti makan, berhenti minum gitu Pak ya. Sebatas itu. Batas waktu imsak itu. Nanti kita bahas insya Allah pada hari ini atau pekan yang akan datang. Imsak itu apa sebenarnya yang dimaksud dengan al-imsak? Jadi imsak secara bahasa makna dari saum adalah al-imsak. Sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui
bahwasanya yang namanya definisi di dalam agama kita yang mulia ini mesti atau keumuman terdiri dari dua makna, yaitu makna secara bahasa dan makna secara istilah. Kenapa? Ada dua makna, yaitu makna secara bahasa dan makna secara istilah. Apa yang menjadi pembeda? Berbeda tentunya. Kita ambil contoh, orang-orang Ahmadiyah memahami makna dari khatamun nabiyyin apa Pak? Dia memahami khatamun nabiyyin dengan makna cincin atau perhiasannya para nabi atau Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Ahmadiyah memahami makna khatam adalah cincin atau perhiasannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka berdalil dengan keterangan ini tidak salah akidah mereka. Akidah mereka apa Pak? Ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Berdasarkan pengertian ini salah nggak mereka Pak? Tidak salah. Berdasarkan definisi secara bahasa mereka nggak salah, gitu kan? Mereka definisikan khatamun nabiyyin secara bahasa maka tidak salah. Tidak salah kenapa? Ya memang khatam artinya adalah cincin atau perhiasan secara lughah. Akan tapi kita tengok secara istilah. Itulah yang diinginkan atau yang diharuskan oleh seorang muslim untuk beramal. Yang diinginkan, yang diwajibkan seorang muslim beramal. Ketika tidak beramal dari satu perintah maka berdosa. Ketika melanggar satu larangan maka ketika beramal dari satu perintah maka mendapatkan pahala. Dan ketika tidak atau ketika melanggar dari satu perintah maka akan berdosa. Jadi secara bahasa mereka benar, akan tetapi secara istilah tidak ada ulama yang memaknakan makna khatam sebagai cincin atau perhiasannya para nabi. Tapi yang dimaksud dengan khatam adalah penutup para nabi, penutup para nabi. Jadi itulah yang membedakan definisi secara lughah dan definisi secara istilah. Jadi secara lughah al-imsak, jadi menahan, apa yang ditahan semua. Kita berhenti berjalan namanya imsak. Berhenti berbicara namanya imsak. Seperti di sini dicontohkan oleh mu'allif rahimahullahu taala, dibawakan ayat Al-Qur'an, inni nadartu lirrahmani sauma, yaitu kisahnya Maryam alaihi salatu wassalam, alaiha salatu wassalam. Maryam berkata, inni nadartu lirrahmani sauma, saya bernadar untuk sauma. Sauma artinya imsak. Imsak dari apa? Dalam ayat ini Maryam bernadar untuk tidak berbicara dalam surat Maryam ayat ke-26. Jadi inni nadartu lirrahmani sauma. Arti saum di sini adalah imsak. Jadi makna saum di sini bukan apa Pak? Bukan puasa yang kita ketahui. Gitu. Makna saum di sini bukan puasa. Jadi makna atau definisi kosakata dalam bahasa Arab dikatakan lebih dari dua, mesti lebih dari dua. Contoh, Maliki Yaumiddin, apa artinya din? Di situ, pemilik hari kiamat ya, pemilik hari kiamat. Kemudian apa artinya din? Inna dina indallahi al-Islam. Dua-duanya sama-sama din, artinya sama enggak Pak? Beda, artinya beda. Inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah din, yaitu Islam. Berarti setiap kosakata itu tergantung dari kata yang sebelumnya atau kata yang mengikuti. Jadi ayat yang mulia ini berbicara tentang nadarnya Maryam alaihissalam, yaitu dia bernadar untuk tidak berbicara. Yang menjadi pembahasan kita adalah lafaz sauma di sini. Jadi lafaz saum dalam kalimat ini, dalam ayat yang mulia ini maknanya adalah imsak, yaitu berhenti untuk berbicara. Wa fi syar'i, dan dalam istilah syariat yang dimaksud dengan saum, yang dimaksud dengan puasa adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyati ta'abbudi lillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan saum, yang dimaksud dengan puasa, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Insyaallah nanti kita akan bahas apa saja yang akan membatalkan puasa.
Dari kapan? Dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dikatakan disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah? Kenapa, Pak? Di sini didefinisikan oleh muallif rahimahullahu taala, oleh penulis kitab ini Sahih Fiqh Sunnah, yaitu bin niyah. Kenapa, Pak? Karena ibadah tanpa niat mardud. Semua ibadah harus dengan niat. Ibadah harus dengan niat. Dalilnya mana, Pak? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya yang menentukan besar kecilnya pahala seseorang bukan dari amalnya. Ya. Amalnya besar seperti kita hari ini, amal kita ini amal yang besar bukan, Pak? Besar, Pak. Jannah di belakang kita, surga. Ya, di belakang kita surga. Ini amal yang besar nih. Di belakang kita adalah surga. Tapi syaratnya juga besar, yaitu ikhlas, niat. Niatnya harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, beloknya kemana, Pak? Kemana, Pak? Nar. Benar nggak? Benar nggak? Antum masih ngantuk apa? Benar nggak? Orang nggak ikhlas dari satu ibadah, belok, Pak. Kemana, Pak? Nar. Benar apa enggak? Mana dalilnya? Kata Rasulullah apa? Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab di hari kiamat siapa? Orang yang beramal dan amalnya tidak ikhlas. Yang dicontohkan berapa, Pak? 3. Orang yang belajar, kayak kita nih, baca Quran, belajar. Kalau ikhlas, jannah, surga. Kalau nggak ikhlas, Allah bilang apa nanti sama kita di hari kiamat? Kadzabta. Benar nggak? Kenapa ente belajar? Mau ngaji, mau belajar, gitu kan? Terus misalnya kenapa ente belajar? Misalkan ternyata ada urusan dagang, habis ini mau ngomong dagang nih, habis pengajian mau apa? Ada tujuan yang lain, bisnis gitu, dan seterusnya gitu. Tujuannya bukan untuk ngaji, ta'lim. Kenapa? Kan Allah tahu, Allah lebih tahu. Kan nanti diskusi nggak kita? Dialog nggak? Bukan diskusi, dialog nggak kita dengan Allah? Dialog. Semua manusia berbicara dengan Rabbul Alamin. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjumanun." Semua masing-masing di antara kalian akan berbicara dengan Rabb kalian satu-satu. Berbicara dengan Allah satu-satu. Ditanya semuanya oleh Allah, tidak ada yang ditanya, tidak ada yang tidak ditanya. Maka siapkanlah jawaban untuk setiap amal-amalan kita lakukan. Maka kembali kepada pembahasan al-imsak atau puasa secara syariat adalah al-imsak, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Dari mulai kapan? Dari mulai terbit fajar sampai ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, dan harus disertai dengan niat. Itu adalah definisi dari puasa. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tentang min fadail as-siyam wa fawaiduhu, keutamaan berpuasa secara umum, Ramadan atau bukan di bulan Ramadan. As-siyamu min a'dhamit ta'at allati yutaqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah salah satu dari amalan yang besar, amalan yang agung yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yutabul mu'min alaihi thawaban la hududa lahu. Dan seorang mukmin yang berpuasa akan diberikan pahala tanpa batas, tidak diketahui pahalanya. Nanti akan kita sebutkan kenapa dikatakan tidak diketahui pahalanya. Wa bihi tughfarul dzunub al-mutaqaddima wa bihi yuba'idu baina wajahu wa bainan nar wa bihi yastahiqul 'abdu dukhulal jannan min babi khasin u'iddat lisaimin wa bihi yafrahul 'abdu 'inda liqa'i rabbih. Dengan puasa maka seseorang akan diampuni dosa-dosanya, dan juga dengan berpuasa akan dijauhi dari
api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan puasa secara umum, seorang hamba yang berpuasa maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lewat pintu yang khusus. Apa Pak pintunya, Pak? Hah? Rayyan ya. Pintu Babur Rayyan yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Wa bihi yafrahul 'abdu, dan dengan sebab berpuasa seorang itu akan berbahagia. Bahagianya ada dua ya. Ada dua apa lima, Pak? Ada dua yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahagianya orang yang berpuasa akan dirasakan dua hal, yaitu ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bahagia? Nanti kita akan bicara kenapa dia bahagia. Terus kenapa mu'alif rahimahullahu taala berkata pahalanya tidak terbatas. Dia bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berkata. Ini namanya hadis apa, Pak? Kita belajarnya semuanya apa, Pak? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Kalau hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau Al-Qur'an enggak ada yang dhaif. Dari awal sampai akhir semuanya sahih. Ya. Kalau hadis qudsi itu sama dengan hadis-hadis nabawi yang lainnya. Ada hadis yang sahih, yang dhaif, yang maudhu, sama gitu. Kemudian perbedaannya lagi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an membacanya mendapatkan satu huruf satu atau 10 kebaikan. Iya, Pak ya? Benar enggak? Kata Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa saja yang membaca Al-Quran maka baginya adalah kebaikan. Satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Adapun hadis qudsi adalah sama seperti hadis-hadis yang lain secara umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata, kullu amali bani Adam, semua amalan anak-anaknya Adam sampai hari kiamat nanti, buatnya lahu untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Fa innahu, sesungguhnya siam untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalasnya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan balasan puasa tanpa batas, tidak diketahui berapa akan Allah kasih pahala orang yang berpuasa. Berapa pahalanya tidak diketahui. Nanti Allah sendiri yang akan membalasnya. Makanya kalau puasa jangan bilang-bilang, Pak. Dikasih minum, aduh saya enggak, saya puasa gitu ya. Dari puasa sunnah misalkan. Kalau bisa disembunyiin biar dia dengan Allah sendiri yang tahu gitu ya. Biar dengan Allah, dia sendiri dengan Allah yang tahu. Wasiyamu junnah, dan siam itu adalah junnah. Apa junnah, Pak? Benteng. Benteng dari apa? Dari neraka. Berarti makna yang tadi didefinisikan oleh mu'alif mengambil dari hadis ini. Puasa adalah junnah, yaitu benteng. Fa idza kana yaumu shaumu ahadikum fala yarfaf, maka jika seseorang berpuasa pada satu hari, maka jangan berbuat rafaf, berbuat perbuatan buruk, baik itu dengan perbuatannya maupun dengan lisannya. Wala yaskhab wala yajhal, dan juga jangan berbuat perbuatan yang bodoh. Maksudnya apa? Perbuatan yang melanggar syariat. Fa in syatamahu ahadun, jika salah seorang di antara manusia mencelaknya, menghinanya, mengejeknya, au qatalahu falyaqul, atau ngajak berantem, cari masalah gitu, Pak, sama orang yang lagi puasa, cari masalah. Biasanya kalau orang-orang yang di jalan tuh, Pak, naik motor ya, Pak.
emosian tuh Pak ya, senggol sedikit tinggi naik emosinya gitu ya. Sabar gitu ya, sabar. Atau di sini dijelaskan oleh dalam hadis ini dijelaskan au qatalahu, atau orang yang ingin ngajak berantem atau ingin mengganggunya, maka ucapkan kepada orang-orang itu, ucapkan kepada orang-orang yang demikian, inni shaimun, saya lagi puasa. Ah, ini baru boleh Pak, saya lagi puasa gitu, jangan ganggu gitu. Ah, jadi nggak ribut gitu, udah antum jalan aja gitu ya. Begitu yang lucunya yang berantem jenggotan sama jenggotan lah gitu. Ah, lucu kan Pak ya, jenggotan sama jenggotan berantem gitu. Temu di jalan tabrakan, helmnya ketutup dua-duanya, nggak taunya dua-duanya jenggotan, celananya di atas mata kaki, duduknya di satu majelis yang sama, cuman yang satu duduk di kanan, yang satu duduk di kiri, nggak pernah kenalan gitu kan, ketemunya di jalan pas berantem, besok ngaji ketemu lagi dia lagi. Jadi Rasulullah berkata inni shaimun, atau hadis ini mengatakan inni shaimun, saya sedang berpuasa marratain, 2 kali. Saya sedang berpuasa. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi, demi diri Muhammad yang berada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. La khalufu fammi shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misk, yaitu bau mulutnya orang-orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan, Pak? Bukan hari ini bau, orang yang puasa hari ini mulutnya bau, Pak. Benar nggak, Pak? Iya, orang yang puasa hari ini bau mulutnya. Allah di sini kan disebutkan atyab indallah, kapan? Bukan sekarang. Jangan antum ngeledekin orang haha gitu. Mulut yang puasa tuh wanginya wangi lebih wangi dari misik gitu. Apaan orang kalau kita nyium mulut orang yang puasa tuh kayak mau pingsan gitu, Pak. Benar nggak, Pak? Bau. Bukan sekarang, nanti hari kiamat kan katakan dalam hadis ini yaumal qiyamah lebih wangi daripada misik. Ya hari ini lebih bau, gitu kan? Bau mulutnya, tidak wangi, tidak sedap. Tapi nanti di hari kiamat atyabu indallahi yaumal qiyamah, lebih wangi daripada misik. Bukan misik yang dijual-jual hari ini tuh misik, tapi kita tidak tahu misiknya itu nanti di hari kiamat wanginya kayak apa itu. Lebih wangi dari aroma misik. Walisaim, dan untuk orang yang berpuasa farhatan, akan memperoleh 2 kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, jika dia berbuka, yaitu kebahagiaan yang pertama yaitu ketika dia berbuka. Berbahagia dengan apa? Dengan apa yang dimakan, dengan apa yang dengan makan dan minum dia berbahagia. Tentunya orang yang berpuasa ketika di ujung atau ketika setelah maghrib, azan maghrib, maka dia bahagia karena bisa makan dan minum kembali. Nikmat gitu ya. Saking nikmatnya sholat maghribnya lewat gitu Pak ya. Mau maghrib kekenyangan, habis maghrib tidur gitu kan, nggak berangkat isya berjamaah gitu. Saking nikmatnya, jadi lupa. Pertama iya berdasarkan hadis kenikmatan gitu kan, orang yang berbuka mendapatkan 2 kenikmatan. Saking nikmatnya terus saja semua, belum semua ya terus gitu ya. Saking nikmatnya makanannya terus, karena ada semua di situ ya, ada semua, jadi semuanya harus dinikmati gitu. Kebablasan itu, akhirnya bablas makan, kekenyangan maghribnya ketinggalan jamaah maghrib, sebelum isya tidur, bangun menjelang subuh baru sholat isya. Begitu nggak, Pak? Wallahu a'lam, nggak tahu. Jadi untuk orang yang berpuasa punya 2 kebahagiaan. Yang pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sembunyikan amal puasa selain puasa Ramadan, kecuali kita dan Allah yang tahu. Bahagia, pasti bahagia bertemu dengan Dia Subhanahu wa taala. Itu hadis secara umum yang berbicara tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa, bukan hanya di bulan Ramadan. Kemudian aqsamus siyam, macam-macam puasa.
Kita belum masuk ke dalam pembahasan puasa Ramadan. Yang pertama adalah siyamun wajib, puasa yang wajib. Yang kedua siyamun tatawwu, puasa sunnah. Puasa yang wajib ada 3. Yang pertama mayajibu lizzamani nafsihi, yaitu yang diwajibkan karena waktu. Wa huwa shaumu syahri Ramadan, yaitu datangnya bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Wa huwa alladhi natanawalu ahkamuhu huna, yaitu puasa Ramadan, puasa wajib karena datangnya bulan Ramadan. Yang kedua puasa apa Pak? Kafarat apa Pak? Banyak ya Pak ya. Kafarat apa? Sumpah misalnya. Kafarat zihar misalnya. Apa gimana? Kafarat zihar gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah, walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Nanti di pertengahan ayatnya dikatakan gimana? Fatahriru raqabah, itu untuk memerdekakan budak. Kalau nggak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa kafarat itu wajib. Nadar juga wajib, yaitu nanti nadar itu adalah puasa wajib yang ketiga. Ma yajibu li ijabil insan dzalika ala nafsihi wa huwa siyamun nadar, yaitu puasa nadar, yaitu puasa yang seorang manusia mewajibkan kepada dirinya untuk berpuasa. Awalnya puasa nadar wajib nggak Pak? Tidak wajib, dia mewajibkan dirinya sendiri untuk berpuasa. Kemudian baru kita masuk ke dalam siyam Ramadan, berpuasa atau puasa Ramadan. Hukumnya, siyam Ramadan wajibun ala kulli muslimin balighin aqilin sahihin muqimin wa huwa ruknun min arkanil Islam wa dalla ala wujubihi alkitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Hukum puasa Ramadan adalah wajib untuk siapa? Untuk orang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Jadi orang gila nggak wajib puasa. Sahihin, orang yang sehat. Mukim, orang yang tidak safar, mukim. Dan dia adalah salah satu rukun di antara rukun iman apa rukun Islam Pak? Hah? Rukun Islam apa rukun iman? Jangan-jangan lupa lagi. Rukun iman apa rukun Islam puasa? Rukun Islam ya, alhamdulillah gitu ya. Seingat rukun Islam. Hal yang menunjukkan akan wajibnya puasa Ramadan adalah Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian ijma umat ini, yaitu ijma'nya para ulama. Di sini akan disebutkan satu persatu dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya berpuasa Ramadan. Yang pertama tentunya dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 85. Ma'ruf ayatnya kita kenal. Gimana Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum Masya Allah. Hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Apa artinya kutiba di sini? Selain kutiba, selain maknanya diwajibkan apa Pak? Yang pernah belajar bahasa Arab. Ditulis Pak ya. Asalnya dari kataba ya. Ini fi'il lil majhul kan, kutiba. Berarti nanti jangan bilang ini salah nih maknanya, bukan diwajibkan tapi ditulis gitu ya. Yang salah yang baru belajar bahasa Arab apa Al-Qur'an yang salah? Jadi kalau menafsirkan Al-Qur'an itu tentunya pasti harus melalui bimbingan para ulama. Jangan mentang-mentang baru belajar bahasa Arab atau udah bisa bahasa Arab, ini artinya salah nih, bukan diwajibkan. Orang kutiba kan kataba menulis gitu kan.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diwajibkan, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Kapan? Ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu, yaitu bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan, pembahasan secara terperinci nanti insyaallah. Faman kana minkum maridan, dan jika sudah datang Ramadan dan diantara kalian sakit, au ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka ganti pada hari-hari yang lain. Salah satu keutamaan menuntut ilmu adalah tidak memaksakan diri dalam ibadah. Tidak memaksakan diri dalam ibadah. Ada satu kisah yang saya lupa diriwayatkan siapa yang meriwayatkan, yaitu ketika seorang sahabat sakit Pak. Kemudian dia sakit dan juga sedang dalam keadaan junub. Kemudian dia bertanya, apakah dia tetap harus mandi atau tidak? Yang ditanya jawab apa Pak? Tetap harus mandi. Hasilnya apa Pak? Mati Pak. Yang mandi, yang lagi sakit mati, ya kan? Kemudian perkara ini didengar oleh Rasul. Apa kata Rasul? Sesungguhnya yang ditanya sudah membunuh yang bertanya. Gitu. Fatwa tanpa ilmu, fatwa tanpa ilmu. Makanya kalau mau bertanya, jelas Pak yang ditanya siapa orangnya, gitu kan? Makanya Ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad sering mengulang-ulang ungkapan apa? Al-isnadu minad-din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad, sanad itu bagian dari agama ini. Kalau bukan karena sanad maka agama ini tidak terlindungi Pak. Kalau bukan karena sanad semua orang bisa bicara tentang agama ini. Enggak diketahui dari mana dia belajar, siapa gurunya, belajarnya di mana gitu ya. Tidak diketahui. Tiba-tiba sudah muncul besok keluar bicara tentang din ini. Gitu ya, tidak diketahui, tiba-tiba sudah bicara tentang agama ini. Jadi apa yang diambil ibrah dari kisah tadi? Yang diambil ibrah dari kisah tadi ini, faman kana minkum maridun, ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Nanti pembahasan secara terperinci insyaallah. Intinya orang yang sakit punya secara umum punya rukhsah untuk tidak berpuasa, tidak harus memaksakan. Yang lucunya ada seorang yang memaksakan puasa sunnah, sementara puasa wajib boleh buka Pak. Ini puasa sunnah dia paksain sampai mati misalnya. Paham enggak Pak? Ini puasa wajib, Allah bilang faman kana minkum maridun, apa? Boleh buka kan Pak? Enggak, saya lagi puasa. Puasa apa? Puasa Daud itu. Padahal udah mau mati gitu kan. Masih aja puasa gitu. Enggak berilmu Pak. Iya Pak ya. Ini yang wajib boleh buka, dia paksain puasa sunnah gitu. Jadi kita harus berilmu gitu Pak ya. Jadi kemudian di sini Allah katakan faman kana minkum maridun, agar tidak terjadi di antara kita yang punya orang tua sudah lanjut usia, misalnya bapak atau ibu, Pak, Bu, tetap puasa. Allah bilang puasa, enggak tahu ayat ini misalnya. Mati bapaknya, mati ibunya. Padahal udah tua, udah nggak bisa puasa gitu. Puasa disuruh puasa, nggak puasa dosa gitu kan. Puasa, nggak taunya habis dia buka nggak bangun tuh bapaknya, nggak bangun ibunya, dipaksa suruh puasa. Padahal Allah bilang kalau sakit boleh buka. Au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, atau dia dalam keadaan safar. Nanti safar itu bermacam-macam Mbak. Sebagai mukaddimah aja, apa hukumnya orang yang
tujuan bersafar buka, boleh nggak gitu ya? Paham nggak Pak? Tujuan safarnya adalah buka puasa, padahal nggak ada tujuan yang lain-lain gitu. Apakah dia boleh buka atau tidak? Gitu. Insya Allah nanti dibahas. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang sudah nggak sanggup lagi puasa, maka kewajibannya apa? Bayar fidyah, ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi di ayat akhirnya Allah katakan wa antasumu, kalau kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian, lebih baik buat kalian. Itu ayat yang berbicara tentang wajibnya bulan puasa, kita berpuasa, bulan Ramadan kita berpuasa. Kemudian dalil dari hadis yang menunjukkan tentang diwajibkannya seseorang muslim berpuasa di bulan Ramadan, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang kita kenal dengan hadis fondasi Islam, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Islam ditegakkan di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, 2 kalimat syahadat ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi bunyal Islam dibangun atas 2 kalimat syahadat. Yang kedua, iqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Zakat yang dimaksud adalah zakat yang wajib. Wal hajj, dan haji. Wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu hadis yang menunjukkan tentang diwajibkannya seorang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian hadis yang kedua, hadis diriwayatkan dari hadis Jibril yang masyhur. Hadis Jibril yang masyhur ketika bertanya pada Rasulullah SAW, mal Islam, apakah itu agama Islam? Maka Jibril menjawab, maka Rasulullah menjawab, qala al-islamu an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah al-mafruḍah wa tasuma Ramadan. Yaitu kita yang dimaksud dengan Islam adalah menyembah Allah tanpa menyekutukannya sedikit pun, dan salat, kemudian menunaikan zakat yang wajib, dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Itu dalil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian waqad ajma'al muslimun ala anna sauma ruknun min arkanil Islam al-ma'lumah min ad-din bi darurati bihaitu yukfaru munkiruhu wa annahu la yaskut anil mukallaf illa bi udhrin min al-a'dhari syar'iyyah al-mu'tabara allati ya'ti dzikruha. Yaitu sepakat kaum muslimin, yang dimaksud muslimin adalah para ulama sepakat tentang bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, yang mana ketika seseorang mengingkari puasa Ramadan, yaitu diingkari di antara rukun-rukun Islam. Misalnya Ramadan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia sholat 5 waktu, berangkat haji, bayar zakat, tapi puasa nggak mau gitu misalnya. Puasa diingkari. Maka di sini dikatakan orang tersebut kufur. Orang tersebut kufur setelah dilakukan perincian tentang pengingkarannya tersebut. Dan tidak boleh seorang mukallaf, seorang yang dibebankan, yang diberikan taklif untuk berpuasa, itu membuka puasa kecuali ada uzur syar'i.
kecuali ada uzur syar'i. Jadi seseorang itu tidak boleh berbuka kalau tanpa ada uzur yang syar'i. Kemudian beberapa keutamaan bulan Ramadan. Beberapa keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, di sini dibawakan oleh mu'allif rahimahullah, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaaba as-sama' wa ghuliqat abwaaba jahannam wa sulsilat asyayatin. Jika masuk bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, dan juga ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Yang sering ditanya apa Pak? Setan dibelenggu ya Pak ya? Benar nggak Pak? Yang sering ditanya itu adalah setan dibelenggu gitu ya. Tapi maksiat ada di mana-mana gitu ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini adalah hadis yang zahir. Zahir, setan dibelenggu, enggak tahu bentuk belenggunya itu bagaimana, enggak tahu. Setan dibelenggu, maksiat. Kan di sini Allah tidak berbicara tentang, atau Nabi tidak berbicara tentang maksiat berhenti. Tapi yang dibicarakan adalah setan dibelenggu, bukan maksiat berhenti. Yang dibicarakan adalah setan dibelenggu. Walaupun ada takwil-takwil yang lain, ada definisi yang didefinisikan oleh ulama tentang yang dimaksud dengan setan dibelenggu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang dimaksud adalah secara zahir, itu mereka dibelenggu maksiat. Tafsir atau definisi yang lain didefinisikan oleh para ulama, syaitan itu adalah sifat perbuatan buruk yang bisa datang dari jin dan bisa datang dari manusia. Sehingga yang dibelenggu katanya adalah setan-setan dari bentuk jin. Adapun setan-setan dari bentuk manusia, mereka tetap banyak bergentayangan gitu ya. Ya Pak ya, bergentayangan, tetap mangkal gitu Pak ya. Mangkal nggak Pak? Pangkalannya udah nggak ada ya Pak? Hah? Pangkalannya digusur ya. Tetap banyak. Jadi yang dimaksud dengan setan dibelenggu adalah wallahu ta'ala a'la wa a'lam, mereka dibelenggu, akan tapi bentuk belenggunya itu wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya, dirantai, tapi bentuknya kita nggak tahu. Bagaimana Allah merantai itu? Dibelenggunya itu bagaimana? Kita nggak tahu. Apakah sama dengan rantai-rantai yang kita gitu apa enggak gitu ya? Ini kalau udah makan udah lupa nih ngajinya nih. Pikirannya udah wah buruan ke Ustaz ngomongnya gitu kan. Bener gak? Enggak ya? Enggak salah lagi. Insyaallah enggak ya? Insyaallah enggak ya? Enggak tergoda nih ya. Masya Allah, mudah-mudahan. Kemudian itu adalah keutamaan atau diantara keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan yang kedua adalah Ramadan sebagai penghapus dosa di antara satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna ila ujtinabat al-kabair. Salat 5 waktu dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya dan seterusnya muter. Kemudian dari Jumat sampai ketemu Jumat yang berikutnya, dan Ramadan sampai Ramadan yang berikutnya. Itu adalah sebagai datang Ramadan berikutnya itu mukaffiratun lima bainahunna. Maka besok datang Ramadan
itu akan mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa kita selama dari Ramadan tahun lalu sampai besok Ramadan. Tapi syaratnya apa, Pak? Jika dijauhi dosa-dosa besar. Kira-kira ada nggak dosa besar yang kita lakukan, Pak? Banyak ya, Pak ya? Banyak ya, Pak ya? Gitu. Ini syaratnya berat, ini yang buat berat ini kan syaratnya jika dijauhi dosa-dosa besar gitu. Jika dijauhi dosa-dosa besar maka akan menjadi mukaffiratun lima bainahunna, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Muqaddimah sebagai pembuka, kenapa Lailatul Qadar tidak ditentukan harinya, Pak, oleh syariat, oleh agama? Kenapa, Pak? Harinya atau tanggalnya? Tanggalnya, tidak harinya atau tanggalnya. Kenapa tuh, Pak? Hikmahnya, di antara hikmahnya apa, Pak? Kalau benar dapat pisang goreng, Pak. Hah? Kalau ditentuin itu cuma hari itu aja penuhnya masjid, Pak. Besok pulang kampung semuanya, Pak. Udah itikafnya udah, terus apa, qiyamul lailnya udah, terus sudah dapat apa katanya? Lailatul Qadar. Maka besok siap-siap pulang kampung gitu kan. Siap-siap pulang kampung itu. Makanya tidak ditentuin, cari Lailatul Qadar itu cari gitu kan. Cari. Sama dengan orang berdoa di hari Jumat. Ikhtilaf ulama kapan doa itu dikabulkan oleh Allah kan? Kapan? Maka perbanyaklah berdoa di hari Jumat. Mau pagi, mau siang, mau sore, banyak-banyak. Walaupun ada satu pendapat yang mengatakan adalah ketika ba'da asar. Ada satu pendapat yang mengatakan ketika di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah, khatib lagi duduk berdoa. Itu ikhtilaf, Pak. Intinya hari Jumat cari, itu salah satu pendapat di antara pendapat ulama. Intinya di hari Jumat disuruh perbanyak doa, perbanyak-banyak doa. Nanti kalau ditentuin nggak ada yang berdoa selain di waktu yang ditentuin itu, gitu kan, Pak ya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan, atau masih di dalam, sebelum kita masuk ke dalam Ramadan. Minumnya banyak banget, saya bingung minum yang mana nih. Subhanallah itu ya. Luar biasa itu ya. Ini adalah, mudah-mudahan ini nikmat. Kita berhusnudzon pada Allah, ini adalah kenikmatan dari Allah, Pak ya. Hah? Berkah dari Allah. Di samping itu saya cuma ini teringat gitu ya, sikapnya para sahabat ketika mendapatkan nikmat Allah. Di samping mereka bersyukur kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, mereka juga khawatir, Pak. Ini masyhur perkataan ini khiftu an akuna minal mustadrijin. Saya khawatir termasuk bagian orang-orang yang disegerakan apanya, Pak? Kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ketika tidur di alas yang membuat badannya berbekas, kemudian ada beberapa sahabat yang melihat menangis, Raja Kisra tuh tidurnya kasur yang empuk. Apa kata Rasulullah? Innahum qaumun mustajilun. Mereka adalah orang-orang yang Allah segerakan kenikmatannya. Subhanallah, Rasulullah nggak bilang udah bawa sini kasur yang empuk gitu kan. Dia bilang mereka adalah orang-orang yang segerakan kenikmatannya. Itulah sikap mereka, orang-orang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di samping mereka bersyukur, mereka juga berharap semoga ini bukan istidraj. Bukan istidraj, yaitu kenikmatan yang Allah segerakan dan tidak akan diberikan lagi di hari kiamat. Perlu nggak khawatir itu, Pak? Perlu, Pak, kita khawatir, Pak. Perlu kita khawatir di samping kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bulan Ramadan atau
hadis-hadis yang berbicara masuk ke dalam Ramadan, maka di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan atau berpuasa satu hari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan, kecuali ini orang yang diperbolehkan puasa, kecuali seseorang ini rojulun ila rojulun, berarti perempuan nggak masuk ya gitu nggak Pak? Kita sekalian belajarnya umum Pak ya, insya Allah dikit-dikit dipelajarin. Dalam kaidah usul fiqh ketika disebutkan rojul, kenapa dalam hadis, dalam ayat disebutkan banyak lafaz itu sifatnya muzakkar? Kenapa Pak? Karena pertama yang diajak bicara sama Allah siapa? Nabi Muhammad. Yang banyak berbicara dengan Nabi Muhammad siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum gitu. Makanya di dalam kesulitan hafizul Quran, para penghafal Quran, diantaranya adalah surat-surat yang berhubungan dengan apa? Kata ganti untuk perempuan, terutama surat At-Tolaq gitu. Itu kata gantinya untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki kan sering diucapkan. Itu makanya banyak di antara hafil atau orang-orang yang menghafal Quran agak sulit, agak sedikit lama ketika menghafal surat-surat yang berbicara tentang nisa. Wallahu taala ala wa alam. Karena tidak terbiasa di dalam mengucapkannya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan, kecuali yang diperbolehkan orang yang sudah biasa puasa, Yang dimaksud sudah biasa puasa ini, para ulama mendefinisikan, pertama dia memang orang yang berpuasa Daud. Yang kedua, orang ini puasa Senin Kamis. Hari ini Kamis, besok Ramadan, boleh dia puasa. Tapi tiba-tiba Kamisnya puasa, Ramadan besok tidak boleh dia puasa. Gitu. Paham Pak? Misalnya Jumat insya Allah Ramadan, karena di Indonesia kalau ditetapin tanggal 1 Ramadan nggak ganti-ganti gitu. Benar nggak Pak? Tanggal 1 Ramadan, tanggal 15 Januari misalnya, udah 15 Januari aja itu nggak berubah gitu ya. Benar nggak Pak? Nggak akan berubah. Wallahu ta'ala alam. Kalau kata kawan-kawan kita yang belajar di Madinah sana, pernah satu saat mereka sedang sholat tarawih Pak, kemudian diumumkan besok Id, batal semua tarawihnya. Padahal mereka sedang sholat Id. Berarti mereka benar-benar apa Pak? Lihat hilal. Mereka lagi tarawih, kemudian ada pengumuman besok Id, maka semuanya dibatalkan tarawihnya. Gitu. Seharusnya Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bisa seperti ini nantinya Pak. Jadi benar-benar hilal itu dilihat, tidak ditentukan dari jauh-jauh hari itu. Hilal. Nanti akan kita bahas bahwasanya Ramadan itu dengan hilal. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang diperbolehkan untuk puasa, jadi tadi orang-orang yang memang sudah terbiasa, atau satu lagi yang dia memang puasa di bulan sebelum Ramadan apa Pak? Sya'ban ya. Sebelum Ramadan Sya'ban. Kecuali dia memang di bulan Sya'ban sudah mulai puasa, banyak puasa, maka boleh dia juga berpuasa gitu. Kecuali tadi yang nggak boleh tiba-tiba puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, karena rasa khawatirnya apa Pak? Sudah masuk Ramadan, tidak boleh beribadah di atas keraguan-raguan. Tidak boleh beribadah di atas keraguan. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya, bima yajibu siyamu Ramadan, dengan apa diwajibkan atau dengan apa ditetapkan
seseorang wajib berpuasa Ramadan. Yang pertama di sini disebutkan ru'yatu hilal Ramadan, dilihatnya hilal bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan. Dalilnya adalah faman syahida minkum asyahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian atau siapa saja di antara kalian yang menemui bulan itu, bulan apa? Ramadan, maka berpuasalah. Perintahnya berpuasalah. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihatnya, maka berpuasalah kalian. "Wa idza ra'aitumuhu fa'aftaru." Maka jika di antara kalian atau kalian melihatnya, maka berbukalah. "Fa in gumma 'alaikum faqduru lahu." Dan jika apa tuh Pak? Tertutup awan, mendung, nggak kelihatan hilalnya, maka faqduru lahu. Nanti di sini lafadz faqduru lah itu letak perbedaannya. Kenapa ada orang yang pakai ilmu hisab di sini nanti? Mereka pakai apa yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nanti insyaallah kita jelaskan. Di sini dikatakan fa in gumma 'alaikum, jika tidak bisa terlihat hilalnya, maka kita diberikan kemudahan untuk menggenapkan bulan Sya'ban, Pak. Kan baru masuk nih, jangan buru-buru lebaran aja, Pak. Sabar. Puasa dulu baru lebaran. Jadi kita mau masuk puasa nih, Pak. Baru mau masuk, belum Ramadan. Belum lebaran. Jadi ketika kita tidak lihat besok nih nanti pemerintah itu, maka dikasih kemudahan. Kalau nggak lihat apa, Pak? Digenapkan Sya'bannya. Berarti dilihatnya tanggal 30 atau tanggal 29, Pak? Hah? Tanggal 29 ya, Pak ya? Kalau tanggal 29 itu kelihatan, berarti bulannya cuma sampai tanggal 29. Tapi kalau besok nggak kelihatan, gelap, mendung, semuanya hitam, gitu kan? Maka digenapkan besoknya masih bulan Sya'ban 30 hari gitu. Baru besoknya pasti Ramadan, karena nggak mungkin tanggal hijrah itu 31, nggak ada hijrah itu 31. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar juga, "Asy-syahru tis'un wa ishruna lailatan." Satu bulan itu jumlahnya berapa, Pak? 29 hari. Fala tasumu hatta tarawhu. Dan janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Sampai ngelihat, Pak, katanya. Fala tasumu hatta tarawhu. Jangan puasa sampai kalian melihatnya. Fa in gumma 'alaikum fa'akmilu al-iddata salasin. Jika tertutup oleh awan, mendung, kita nggak bisa lihat, atau orang-orang yang memiliki kewajiban untuk melihatnya adalah tidak dapat melihatnya, maka yang dianjurkan adalah besok belum masuk Ramadan. Jangan dipaksain karena sudah ditetapkan besok Ramadan, tetap Ramadan gitu ya. Padahal gelap, nggak kelihatan gitu. Sama ketika misalnya di masjid, jadi sholat khusyuf. Sholat apa tuh khusyuf, Pak? Gerhana gitu. Yang namanya sholat gerhana kan gerhananya harus kelihatan, Pak ya. Kalau gerhana yang nggak kelihatan, sholat apa namanya itu? Benar nggak, Pak? Jadi yang kurang tepat gitu ya. Gerhana itu sudah diumumkan, makanya para ulama berkata itu gerhana jangan diumumin sehingga manusia kumpul. Kan kalau Rasul kan nggak tiba-tiba kan, ketika sudah ada gerhana baru dipanggil as-sholatu jami'ah, manusia dipanggil, dirikanlah salat. Kalau kemarin enggak, orang udah ngumpul duluan tuh.
mau nyambut gerhana. Makanya sebelum sholat saya bilang sama jamaah, kalau nggak ada gerhana, antum pulang, mau sholat apa? Saya bilang gitu kan. Antum pulang dan nggak usah kecewa gitu kan. Kalau nggak gerhana ini nggak kelihatan, mau sholat apa namanya gitu? Sholat duha antum bareng-bareng sama kita gitu kan. Bid'ah gitu kan, sholat duha bareng-bareng berjamaah dikumpulin manusia di sebelum satu imam. Antum pulang, jadi nggak usah khawatir. Ternyata ditunggu sampai jam 7 lewat kelihatan gerhana baru sholat gerhana. Jadi sama seperti puasa. Kalau nggak kelihatan hilalnya, nggak usah dipaksain besok harus puasa gitu. Kalau memang kita mau menjalankan syariat, kalau negara kita menjalankan syariat gitu. Jadi syariat ini kalah sama penetapan tanggal, benar nggak? Syariat ini nggak berlaku walaupun mendung gitu kan. Mendung di mana-mana, hilalnya nggak kelihatan, ini nggak berlaku nih. Berlaku nggak Pak? Nggak berlaku. Padahal sini udah diterangin. Sudah diterangin kalau nggak kelihatan besok belum puasa gitu kan, besok masih Sya'ban. Tapi nggak, kalah sama kalender. Nggak bisa, kalender nggak bisa dirubah-rubah gitu ya. Kalender nggak bisa dirubah-rubah gitu. Orang ayat Al-Quran aja ada yang nasikh wal mansukh, benar nggak Pak? Paham nggak nasikh wal mansukh? Ada yang dihapus dan ada yang menghapus. Ini ketetapan manusia nggak bisa dihapus. Masya Allah, hebat, luar biasa. Ketetapannya Allah tuh ada yang nasikh, ada yang mansukh, benar nggak? Buktinya mana? Semua kan harus pembuktian. Tadi dibilang kalau nggak ada bukti, antum panggil aja orang yang lewat suruh ngisi kajian sini, gitu kan? Semua itu harus ada pembuktian. Buktinya mana Pak? Buktinya salah satunya adalah ayat tentang rajam. Antum temuin ayat tentang rajam dalam Al-Quran, nggak akan pernah ketemu. Apa yang disuruh tentang rajam itu? Azaniyatu wazani fajliduhuma, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka cambuklah mereka mi'ata jalda. Cambuk. Antum cari ayat rajam nggak akan ketemu. Dari pertama sampai akhir nggak akan ketemu ayat rajam. Itu ayat sudah dimansukh, hilang. Tapi hukumnya tetap ada. Ini yang disebut dengan ayat yang dimansukh tapi hukumnya tetap berjalan. Kok bengong Pak ya? Saya takut saya jadi apa? Ini ayat rajam di dalam Al-Quran itu sudah tidak ada Pak. Ada nggak? Nggak ada. Sudah tidak ada. Sudah dimansukh ayatnya. Tapi hukumnya terus berjalan. Hukumnya terus berjalan. Ayatnya yang dulu dimansukh adalah asy-syaikhatu wa syaikhu idza zanaya farjumuhuma. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, ketika kita mengetahuinya maka rajamlah mereka sampai mati. Itu sudah nggak ada ayat itu, tapi hukumnya tetap berlaku. Hukumnya tetap berlaku. Makanya Umar bin Khattab berkata tentang ayat yang dimansukh ini. Ketika itu manusia banyak sudah mulai ada yang mengingkari tentang rajam. Maka jangan heran kalau ada sebagian kaum muslimin yang hari ini mengingkari hukum rajam. Nggak ada. Mana buktikan dalilnya mana? Antum buka Al-Quran nggak ada ayat rajam. Nggak, lihat perintahnya apa? Fajliduhuma, cambuk, kan bukan dirajam, dicambuk. Berarti orang yang berzina, baik laki-laki yang perempuan yang sudah nikah atau belum menikah, sama-sama dicambuk, bukan dirajam. Ya kan? Berarti kalah antum dalilnya. Kalah nggak Pak? Kalau antum bilang dirajam, mana rajam? Ayat rajam nggak ada dalam Al-Quran. Ayatnya apa? Cambuk. Fajliduhuma mi'ata jalda, cambuk mereka 100 kali. Gitu kan? Oh iya ya, kalah. Berarti nggak ada rajam gitu ya. Kalah gitu. Oh iya deh, besok kita nggak terapin rajam gitu ya. Nggak ada ayatnya gitu. Padahal ayatnya sudah dimansukh tapi hukumnya tetap berjalan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Umar. Orang-orang akan mengingkari rajam. Gitu. Dari waktu ke waktu manusia akan mengingkari rajam. Padahal rajam itu ada dan dilakukan. Rasulullah merajam, para sahabat merajam sampai wafat. Siapa yang pernah dirajam? Siapa Pak? Yang tahu? Wanita seorang dari mana tuh Pak? Iya, hamil, betul. Yang dikenal namanya siapa? Yang bisa jawab dapat pisang goreng atau singkong. Hah? Ma'is Al-Ghamidiyah. Ma'is. Jadi ayat rajam itu ada.
tapi sudah dimansuh, ayatnya dimansuh, dihapus, tapi hukumnya tetap ada. Kalau ketetapan Allah aja ada nasakh wal mansukh, kalau di situ ada maslahatnya, kenapa ketetapan manusia tidak bisa di nasakh wal mansukh gitu? Cuman ketetapan manusia gitu, berarti kalah. Lihat Ibnu Qayyim, ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada perkataan yang dulu, ada perkataan yang sekarang gitu. Makanya kalau mau berdalil dengan perkataan yang para ulama, lihat dia punya qaul qadim atau qaul jadid itu pendapatnya. Wajar-wajar aja ulama hari ini bilang A, besok bilang B. Kenapa? Mungkin penelitiannya ketika dia bilang A belum ketemu dalil yang menunjukkan harus B gitu. Jadi wajar-wajar aja seorang ulama atau seorang menuntut ilmu berbeda atau berbeda di dalam menetapkan atau berpendapat. Ini kajiannya sampai jam berapa ya, Pak? Sampai jam 10? Hah? Cukup. Oh, dari tadi pengen ngomong cukup Pak ya? Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Jam 10 ada kajian lagi kan Pak ya? Insyaallah. Ini mau sampai jam 10 nunggu apa pulang dulu Pak? Pulang dulu ya. Atau pertanyaannya dikasih ke Ustadz yang jam 10 aja ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manakah pendapat yang kuat dalam tata cara sholat tarawih? Apakah 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam? Yang bilang 2 rakaat salam bilang pendapat yang kuat Pak. 2 rakaat salam. Yang bilang 4 rakaat, yang dia bilangnya Pak, 4 rakaat yang kuat. Jadi permasalahan ikhtilaf cara mensikapinya berlapang dada. Permasalahan ikhtilaf itu cara mensikapinya adalah berlapang-lapang dada. Coba lihat Pak perbedaannya antara Syekh Nasiruddin Albani dengan imam-imam yang lain tentang bersedekap ketika i'tidal. Apa kata Syekh? Bersedekap apa katanya? Bid'ah. Coba kata bin Bas Soemin, dia berkata apa? Sunnah. Jadi di dalam permasalahan ikhtilaf khususnya masalah furu, cabang-cabang agama, tafadhol antum mau ikut yang mana juga tafadhol, silakan selama berdiri berdasarkan nas. Jangan nanti perbedaan, wah jangan di sana misalnya gitu. Padahal di sana jenggotan juga, pakai cadar juga gitu kan. Enggak, di sana 2, sini aja 4 gitu kan. Padahal cuma beda 2 dan 4, akidahnya sama dia juga gitu kan. Benar gak Pak? Gak paham menyikapi perbedaan. Jangan di sana jenggotnya segini, yang di sini aja jenggotnya segitu gitu. Hah? Masalah jenggot jadi perbedaan yang jauh gitu kan. Ya kan? Kan enggak boleh. Ini ikhtilaf. Para ulama juga berbeda pendapat gitu. Dalam permasalahan furu kita harus paham yang mana perbedaan yang harus kita berlapang dada. Gitu. Kita harus berlapang dada. Hari ini kan nggak semua antum yang turun sujudnya pakai tangan semua duluan, bener nggak? Ada yang pakai kaki duluan. Apa antum mau bilang salah? Ini kan ikhtilaf. Yang namanya pendapat itu bisa benar, bisa salah, kecuali nas. Yang namanya nas sharih, nas yang sharih, yang namanya nas yang tidak berbicara secara sharih, maksudnya apa? Secara jelas bagaimana penerapannya, apakah nas itu menunjukkan A atau B tidak jelas, maka itu biarkanlah ikhtilaf. Contohnya begini, orang sujud kan katanya dilarang sujudnya seperti mendurungnya onta gitu. Sekarang ini jadi pertanyaan, kaki onta yang mana, tangan onta yang mana gitu kan. Yang tahu siapa? Dia sendiri. Si Jamalnya, antum tanya sama Jamal yang mana tangan, yang mana kaki. Wallahu alam bisawab. Benar enggak? Yang mana tangannya, yang mana kakinya gitu kan. Ini kan yang jadi letak perbedaan. Sama seperti misalnya bedanya pada pendapat para ulama tentang lupa saya, homoseksual. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, ketika kita mendapatkan perbuatan liwat, maka kita harus membunuhnya.
Dibunuh itu hukumannya adalah dibunuh. Ini ulama berbeda-beda. Pertama dikatakan, pendapat yang pertama mengatakan dibunuhnya dengan dilempar dari gedung yang tinggi. Yang kedua dirajam. Yang ketiga dibakar. Kan ini pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena nasnya cuma dibunuh. Diterangkan gak cara bunuhnya? Enggak. Maka berbeda pendapat para ulama tentang bagaimana kefiahnya gitu. Kefiah membunuh orang yang melakukan lagi BT gitu. Gitu. LGBT gitu ya. LGBT ya? Gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada nas yang tidak berbicara secara sharih, maka pasti ulama berbeda pendapat gitu. Jadi dalam perkara ini, kalau saya hari ini bilang 2, nanti siang ibu tanya sama Ustaz bilang 4, bingung ibu. Benar ya? Bingung. Saya bilang ya pendapat yang kuat 2, hak saya. Hak saya bukan? Hak saya menguatkan ikut pendapat ulama yang 2. Nanti Ustadz yang jam 10 bilang 4, haknya dia juga. Saya harus ikut dia? Enggak. Dia harus ikut saya? Tidak. Bebas, silakan. Dua-duanya berdalil. Dua-duanya ada nasnya. Dua-duanya punya nas, kecuali yang satu ada dalil, yang satu tidak ada dalil gitu kan. Seperti misalnya sudah melalui penelitian para ulama tentang satu nas ini dhaif misalnya. Kemudian yang satunya kuat, ya nggak bisa berbeda pendapat, gitu. Tidak bisa berbeda pendapat. Dan satu lagi yang perlu dipahami, selama perbedaan pendapat itu sudah berjalan lama, sampai hari kiamat berbeda. Nggak mungkin pernah ada ittifaq, nggak mungkin. Sesuatu yang sudah tetap perbedaannya dari dulu, dari zaman ke zaman, maka terus akan berbeda pendapat dalam permasalahan furu'. Dan dari permasalahan yang dari dulu, dari pertama sudah menjadi ittifaq, maka perbedaannya tidak dianggap. Paham enggak Pak maksudnya? Misalnya hari ini kita berbeda pendapat, kita tengok orang-orang terdahulu beda enggak dalam masalah ini gitu. Kalau mereka tidak berbeda pendapat, maka perbedaannya tidak dianggap, ghairu mu'tabar, enggak dianggap gitu. Yang dianggap adalah kalau mereka juga sudah ikhtilaf. Kan sebelum kita hidup mereka juga hidup. Maksudnya mereka orang-orang sebelum kita nih, sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian tabi'in mereka juga hidup. Wallahu taala a'la wa alam. Jadi di dalam permasalahan fikih, wallahu a'lam, di dalam mensikapinya kita harus berlapang dada. Kalau nggak berlapang dada nanti hasilnya adalah seperti itu. Wallahu a'lam. Sama misalnya dengan apa Pak? Masyhur ya, nggak usah ulama lah gitu, ustadz kibar gitu. Kunut subuh, apa jawabannya? Ikut angkat dan tidak ikut angkat, benar nggak Pak? Antum kan sering dengar kajian di Roja gitu kan. Satu ustadz bilang angkat, satu ustadz lagi bilang nanti gak diangkat. Bingung kan antum? Bingung? Nggak usah bingung. Itu kan pendapat itu. Antum pilih aja di antara pendapat itu. Nggak usah bingung. Jangan antum karena ngepro sama dia, jadi dia aja yang diikutin gitu. Selain dia yang ngomong salah. Namanya apa Pak? Taklid. Benar nggak Pak? Pokoknya selain ucapan dia salah gitu. Selain ucapan fulan bin fulan salah, yang benar fulan bin fulan. Jangankan fulan bin fulan, Ibnu Taimiyah atau para ulama kan manusia, nggak ada yang maksum. Nggak ada yang maksum, semuanya benar dan salah. Antum, kita harus bijak dalam mensikapi sesuatu. Sama seperti semua kitab, semuanya itu tidak 100% benar. Benar nggak? Kalau antum meyakini setiap kitab tulisan karya ilmiah itu 100% benar, apa bedanya dengan Al-Quran? Kitab buatan manusia, karya ilmiah, pasti didapati ada kesalahan, disadari tidak disadari gitu. Bukan merendahkan penulisnya, tidak, tapi tetap menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia manusia yang mungkin ada kesalahan. Makanya lihat kitab-kitab para ulama di akhirnya, di khatamnya itu mereka menulis kitab ini banyak kekurangan gitu kan. Silakan kalau ada yang mau koreksi, nah dia diaudit gitu kan, seperti itu. Kecuali Al-Quran, kan nggak ada Al-Quran. Kalau ada kekurangan silakan koreksi pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Nggak ada seperti itu. Hah? Ya. Ada apa yang mau koreksi gitu Pak? Pada Allah Subhanahu. Salah nih ayatnya nih. Puasanya bukan 30 hari, setengah bulan aja kebanyakan gitu. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Saya kadang-kadang suka bingung. Kemarin pagi kajian saya udah ngomong capek-capek tentang masalah tauhid, yang ditanya tentang tolak. Waduh, berarti saya ngomong antum mikir apa tuh? Paham gak maksudnya? Kemarin kita bahas kitab Tauhid Qaul Mufid ala kitab Tauhid li Syekh Utsaimin rahimahullah. Buka sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama tentang tolak gitu. Saya bingung, antum mana ngomong mikir apa gitu. Paham gak sih Pak? Antum nanya nih sekian pertanyaan ini. Ustadz, bagaimana hukum pernikahan beda agama? Kayaknya anak gak ngomong pernikahan tentang beda agama gitu ya. Tapi boleh-boleh aja ya, pertanyaan dari rumah kali gitu ya. Dari luar tema sih boleh-boleh aja Pak, boleh Pak. Cuman kadang-kadang saya juga suka bingung. Berarti ini lagi kajian mikirin apa gitu ya? Atau dia udah bawa dari rumah, husnudzon Pak, husnudzon. Jadi soal itu sudah dibawa dari rumah. Apa? Bab nikah gitu ya. Langsung nih semangat semua lagi. Hah? Langsung semangat, nggak ngantuk-ngantuk lagi. Bab nikah. Nih salat Jumat kan? Kita nggak ngomong Jumat dari tadi nih. Ini ada pertanyaan tentang salat Jumat. Apakah wanita itu wajib salat Jumat? Ada yang mengatakan sunnah, tapi ada yang bilang wajib. Nanti ada yang bilang lagi, siapa yang bilang gitu kan? Kalau wanita tidak salat Jumat, apa dosa besar? Wanita salat Jumatnya Pak? Wanita tidak salat Jumat, wanita salat zuhur di rumahnya. Apakah wanita salat Jumat 2 rakaat atau salat zuhur? Kalau wanita salat Jumat di rumah, siapa yang khutbah Pak? Hah? Siapa yang khutbah gitu? Ibunya khutbah, anak-anaknya dengerin gitu. Hah? Kan khutbah itu pengganti 2 rakaat itu. Kapan ditutup catatan dari malaikat? Ketika khotibnya sudah naik kan sudah tutupkan catatannya. Mungkin nama antum yang datang telat-telat nggak dicatat tuh. Makanya jangan telat lagi datangnya. Kalau dulu orang-orang itu, kenapa negara-negara Arab itu libur hari Jumat? Mereka lomba-lomba datang duluan hari Jumat, datang ke masjid gitu kan. Kalau kita juga lomba-lomba duluan cari tiang-tiang masjid gitu kan. Hah? Cari tuh tiang-tiang masjid. Hah? Orang yang pertama kali datang Jumat seperti apa Pak? Bersedekah apa Pak? Jamal Pak ya. Salat tahajud di bulan Ramadan, insyaallah nanti kita bahas. Oh, tentang talqin. Bacanya perlu konsentrasi nih, insyaallah. Jadi apa nih katanya? Saya punya teman bapaknya lagi koma di rumah sakit, boleh ditalkinkan la ilaha illallah, cuma agamanya apa sih? Kejawen. Hah? Kejawen? Ya, kejawen. Boleh nggak Pak? Agamanya kejawen, jangankan kejawen, orang kafir aja mau mati antum bilang suruh la ilaha illallah kan? Mana buktinya? Semua harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti siapa juga bisa bicara Pak. Abu Thalib Pak, buktinya Abu Thalib pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Itu kapan Pak? Sebelum mati, beberapa detik atau beberapa saat sebelum mati. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Yang mana dengan la ilaha illallah Rasulullah itu bisa memberi dia syafaat gitu kan. Qul ya ammi la ilallah. Jadi boleh mau kejawen mau apa juga ucapin la ilaha illallah sebelum matinya gitu. Sebelum dia lewat. Sebelum meninggal dunia ajarin la ilaha illallah. Selamatkan dari kekekalan di
api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mati di luar agama Islam kekal, Pak. Kekal nggak di neraka? Kekal. Yang mati di dalam agama Islam maka tidak ada yang kekal. Orang Islam mati tidak ada yang kekal di neraka. Ada nggak di sini yang meyakini orang Islam mati kekal di neraka? Khawarij, Pak. Kalau ada hari ini yang meyakini orang Islam mati kekal di neraka, Khawarij. Ahlus Sunnah tidak meyakini orang Islam mati kekal di neraka. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, akhraja minan nar, akan dikeluarkan dari neraka siapa? Man qala la ilaha illallah fi qalbihi. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan dikeluarkan nanti. Setelah semuanya selesai dicari. Di neraka itu dicari yang masih mengucapkan la ilaha illallah, ketika di dunia dicari, dikeluarin. Jadi nggak ada orang muslim yang sah Islamnya di sisi Allah, bukan di sisi kelurahan gitu kan. Yang sah di sisinya Allah muslim gitu kan. Muslim, benar-benar muslim. Sah, Islamnya tidak batal, maka keluar dari neraka nanti. Cuman yang buat masalah kadang-kadang orang Islam menggampangkan hadis ini. Kenapa? Nggak apa-apa, yang penting masuk surga, gitu kan. Nggak apa-apa disiksa dulu gitu. Ya, benar nggak Pak? Hadis ini salah paham manusia. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Durasinya kan bukan 24 jam satu hari. Benar nggak Pak? Berapa durasinya Pak di hari kiamat nanti? 1000 tahun Pak. Satu hari itu durasinya bukan 24 jam. Nggak apa-apa lah 1000 tahun ini gitu ya. Mau antum 1000 tahun, nggak apa-apa lah satu hari. Satu harinya kan durasi kan 24 jam, tapi 1000 tahun. Kalau nggak sanggup udah setengah hari, nggak apa-apa lah, ditetapkan setengah hari. Setengah harinya berapa Pak? 500 tahun gitu. 5 menit aja udah kelenger Pak ya gitu. 500 tahun. Pernikahan beda agama. Kalau lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab boleh. Kalau sebaliknya tidak boleh. Keumuman ayat, walaupun para ulama berbeda pendapat. Apakah ahlul kitab hari ini tetap masuk ahlul kitab yang dibolehkan oleh Allah untuk menikahinya atau tidak? Itu. Untuk mengatakan ahlul kitab hari ini tidak termasuk bagian dari ahlul kitab yang dibolehkan untuk dinikahi, maka butuh apa Pak? Butuh dalil, butuh nas gitu. Sementara keumuman ayat mengatakan kita boleh menikahi ahlul kitab. Tapi memang di akhir ayat Allah katakan budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan itu lebih baik daripada orang-orang musyrik. Tapi sebaliknya kalau wanita yang muslimah, lakinya non muslim, nggak boleh Pak. Mutlak itu nggak boleh. Terus bagaimana kalau ditanya lagi, gimana Pak kalau calonnya kaya gitu Pak? Nah gitu kan, kaya banget gitu, habis nikah mati gitu, gimana tuh? Gak jadi kaya, jadinya bangkrut gitu ya. Padahal jilbabnya panjang misalnya, ketemu sama bosnya konglomerat, dibeliin rumah 1 miliar harganya gitu kan. Misalnya gitu Pak. Nikah sama saya pindah agama. Tadinya niatnya apa Pak? Mengambil hartanya. Habis ngambil hartanya baru juga dinikahin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Makanya ini hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang seseorang yang beramal dengan amalan ahlu surga, ya Pak ya. Inna rajulan la ya'malu bi amalin ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan ahlu surga. Kemudian apa katanya? Jarak antara dirinya dengan surga cuman diro, tinggal masuk doang. Tapi fayusbiku alaihi alkitab. Catatan yang ada di sisinya Allah itu, yang ada di Lauh Mahfud, dia ahli neraka, sehingga di ujung hidupnya berbuat perbuatan kesyirikan, dia masuk neraka. Sama dengan ahlul maksiat, sepanjang hidupnya maksiat, di akhir hidupnya apa? Taubat, setelah taubat mati. Masya Allah nikmat. Jangan keluar dari pengajian ini, aduh saya maksiat aja terusin, nanti sebelum mati taubat. Siapa yang tahu antum matinya kapan? Ya kan? Siapa yang tahu gitu. Ini kan tanpa disengaja gitu kan, Pak. Jangan coba-coba gitu. Ntar pulang ke rumah apa misalnya mau bermaksiat niat gitu kan. Jangan gitu kan. Enggak ada yang tahu mautnya kita.
Karena maut kita ada di mana saja. Benar gak Pak? Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma kuntum yudrikumu al-maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kalian berada ada kematian ente. Dimanapun kita berada itu ada malaikatnya, tinggal cabut doang. Allah bilang cabut gitu kan. Habis waktunya, kontraknya habis, cabut, selesai. Kalau lagi duduk jadi ingat Ustaz siapa Pak? Senior kita di Libya, Ustaz Ibnu Saini rahimahullahu taala. Lagi ngajar Pak. Pegang dadanya, jatuh di Terawas sana di Surabaya. Lagi misi kajian, tapi streaming. Rahimahullah. Ada yang lagi main bola mati. Banyak ya Pak ya. Lagi main bola mati. Yang repot lagi maksiat mati gitu kan. Lagi maksiat mati. Allahumma musta'an. Apakah puasa sunnah juga termasuk yang dimasukkan dalam ar-rayyan? Apakah puasa sunnah juga termasuk yang dimasukkan ke dalam ar-rayyan? Iya, ar-rayyan adalah bab lisaimin, untuk orang-orang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah gitu. La yadkhuluha, tidak akan memasukinya dari pintu itu kecuali as-saimun, kecuali orang-orang yang berpuasa secara umum. Mohon penjelasan tentang zakat selalu disebutkan dalam Al-Quran. Apakah zakat fitrah atau mal? Zakat fitrah sama zakat mal dua-duanya wajib. Kalau fitrah sudah sampai waktunya, zakat fitrah sudah sampai waktunya. Kalau zakat mal sudah sampai 1 haul, 1 tahun, dan sampai pada nisabnya. Insyaallah nanti pembahasan tentang zakat ada. Jadi zakat fitrah atau zakat mal itu dua-duanya wajib. Zakat fitrah kalau sudah datang waktunya nanti sebelum Idul Fitri. Kalau zakat mal itu juga wajib. Kalau sudah 1 tahun, kemudian syarat yang kedua, uang atau harta yang kita miliki sampai kepada nisabnya. Dua-duanya wajib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup Pak? Cukup. Pengajian selesai, makanan selesai gitu. Enggak. Kita tutup pengajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan lanjutin lagi. Mudah-mudahan selesai kitab siam, kita berpuasa. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Saya bertobat pada Allah atas kesalahan tersebut, dan saya minta maaf atas kesalahan jika dari kata-kata ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.